Ya, pemirsa, industri tekstil dan produk tekstil harap-harap cemas dalam menyambut tahun 2024 sambil berusaha menjahit luka yang dialami di tahun 2023 lalu. Perhelatan pemilu di tahun 2024 ini juga diharapkan bisa menjadi booster bagi produktivitas industri TPT nasional. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri tekstil dan produk tekstil di tanah air. Perjuangan industri TPT untuk bangkit setelah dihantam badai pandemi COVID-19 masih cukup berat dan bahkan tertatih-tatih hingga penghujung tahun 2023. Langkah merumahkan karyawan sementara hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK pun harus ditempuh oleh sejumlah pelaku industri TPT demi menjaga kelangsungan usaha. Meski demikian, beragam tantangan yang mengiringi perjalanan industri TPT di tahun lalu nampaknya masih belum usai. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024. Ditambah kekhawatiran Indonesia akan kembali menjadi pangsa pasar produk TPT impor, baik legal maupun ilegal, yang dipicu pelemahan ekonomi global akibat konflik geopolitik berkepanjangan, sehingga membuat banyak produsen TPT dunia terus mencari pasar baru untuk produk TPT mereka. Sementara itu, perhelatan politik pemilihan presiden dan wakil presiden 5 tahun sekali yang digelar pada tahun ini diprediksi akan menjadi booster bagi industri TPT nasional. Bahkan bisa menjadi momentum kebangkitan kembali industri TPT di tanah air, di mana kebutuhan akan atribut kampanye seperti pakaian, celana dan aksesorisnya akan mengalami peningkatan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi industri tekstil menjahit luka di tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat pagi, Pak Retma. Pagi Mas Suko, pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini Pak Retma, kita akan review terlebih dahulu. Lagi-lagi kita bicara mengenai tahun 2023, bagaimana kinerjanya dan juga produktivitasnya. Ini Pak Retma, silakan. Ya, di 2023 ya memang kondisinya kan kita tahu ya, PHK juga terus berlanjut sejak 2002 kuartal 3 ya. Di 2023 bukan hanya PHK aja, tetapi juga ada yang perusahaan-perusahaan yang tutup pabriknya, yang hanya berjalan 30%, 40% gitu ya. Meskipun ada juga sedikit yang jalan 70% gitu ya, itu dapat limpahan order dari perusahaan-perusahaan yang tutup sebetulnya. Tapi yang dirumahkan juga sampai saat ini juga tambah banyak, bahkan dan belum ada yang dipekerjakan kembali. Jadi di 2023 ini kita memproyeksikan tekstil ini, kalau secara statistik kita proyeksinya itu sekitar minus ya, pertumbuhannya minus 1,45. Tapi kalau lihat di kuartal akhir, saya kira pertumbuhannya negatifnya bisa di atas 3%. Jadi negatifnya pertumbuhannya negatif antara minus 3 sampai minus 4%. Nah, kalau kita lihat ekspor, kita proyeksi ini minusnya sampai 13% untuk minus pertumbuhan ekspornya. Sedangkan untuk impor juga sebetulnya kalau kita lihat data statistik di BPS, impornya juga turun 20% gitu. Tapi kita kan tahu gitu, kalau itu kan statistik ya di data BPS, impornya turun. Tapi kalau kita lihat barang yang ada di pasar, impornya kan banyak. Artinya impornya 2023 ini yang ilegalnya tambah banyak lagi gitu. Jadi itu statistik yang kami proyeksikan dari data dan dari kondisi yang ada di 2023 kemarin. Oke, dan bagaimana dengan sikap dan langkah pemerintah dalam menjaga industri TPT nasional di sepanjang tahun 2023 yang sudah dilakukan? Kan ada safeguard, razia produk TPT ilegal, bahkan mencegah thrifting dan lain-lain ini Pak. Iya, yang kita apresiasi ya, pemerintah juga kan udah melakukan banyak hal ya, termasuk yang razia yang thrifting itu, termasuk terakhir kemarin dikeluarkannya Permendag 36 di akhir 2023 kemarin, meskipun ini juga masih menuai kontroversi gitu, karena ternyata juga banyak lobang-lobangnya gitu ya, dan ini juga masih kita bicarakan gitu ya. Nah, tapi yang kami sangat sayangkan untuk yang ilegal ini yang sama sekali belum ada belum ada way outnya gitu ya. Kita kan padahal
sepanjang akhir 2022 sampai awal 2023 kita sudah tahu bahwa permasalahan utama di pasar domestik. Jadi untuk kita sama-sama antara asosiasi dan pemerintah itu sama-sama sepaham bahwa untuk menyelamatkan industri ini dengan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu itu adalah pasar domestik. Dan masalah utama di pasar domestik adalah impor ilegal. Nah, way out untuk mengatasi impor ilegal ini yang saya kira belum maksimal ya. Kemarin dari pemerintah yang untuk impor ilegal terkait dengan barang baju-baju bekas thrifting itu sudah dilakukan. Tetapi yang sama besarnya adalah baju-baju baru yang ilegal dan kain-kain yang ilegal. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ini belum ada way out dari pemerintah. Ya, dengan kondisi dan tantangan yang sudah Anda jabarkan tadi, lantas bagaimana proyeksi Anda begitu terhadap iklim usaha bagi pelaku industri TPT di tahun 2024 ini? 2024 memang kami melihat belum ada kami masih pesimis akan ada perbaikan gitu ya, karena kan kita ini kan kondisinya sudah terjadi dari 2022 kuartal 3, kuartal 4 gitu, dan way out yang diberikan meskipun sudah ada tetapi juga tidak mengatasi masalah secara optimal gitu ya. 2024 kami melihat ini tahun politik, banyak pemerintah terutama dari kementerian-kementerian terkait juga konsentrasinya tersedot kepada politik gitu. Jadi ekonomi saya kira ini kami melihatnya ya ini masih menjadi nomor sekian gitu. Jadi padahal ini sebetulnya bisa jadi isu yang baik ya gitu ya untuk teman-teman di perpolitikan, karena ini kan tekstil ini kan kalau dilihat dari jumlah tenaga kerjanya memang di BPS yang itu kan sekitar 3,7 juta, tapi itu kan yang menengah besar. Kalau kita sama yang industri kecil itu sampai 7 juta. Kalau kita bahkan ditarik lagi sampai yang terkait dengan tekstil itu sampai 10 juta. Artinya harusnya para capres, para kontestan capres ini juga mulai perhatikan industri ini gitu. Oke, itu dia karena penyerapan dari tenaga kerjanya cukup besar begitu ya. Nah, lantas faktor penekan dari industri TPT yang terjadi di tahun 2023 lalu apakah masih sama yang akan terjadi juga di tahun 2024 ini? Ada bahan baku tadi, ada impor ilegal dan juga kondisi ekonomi global, Pak Redma. Saya kira masih sama ya. Jadi saya kira masih sama karena kalau kita melihat kondisi ekonomi global itu kan juga kita tidak melihat ada tanda-tanda tanda-tanda perubahan geopolitik. Bahkan kami melihatnya untuk geopolitik ini akan lebih panas gitu ya. Artinya untuk ekspor ini akan jadi tantangan yang sangat-sangat besar. Nah, sedangkan domestik ya masih sama. Kalau pemerintah tidak memberikan jalan untuk memperbaiki permasalahan impor ilegal, saya kira kondisinya akan tetap sama ya tantangannya. Ya, tantangan kalau kita bicara mengenai skala prioritas yang harus diwaspadai oleh pelaku industri TPT di tahun 2024 itu yang mana? Import ilegal itu yang paling utama. Ya, karena seperti yang apapun insentif terlebih dengan tahun politik seperti ini ya, insentif juga saya kira akan sulit kita dapat dan itu kan perlu budget gitu ya. Kalau import ilegal ini kan nggak perlu budget apa-apa, hanya perlu keseriusan aja pemerintah untuk menstop impor-impor borongan, untuk operasi di pasar gitu ya, menyita atau menghanguskan barang-barang yang ilegal. Karena gampang sih untuk tahu barang itu ilegal atau enggak, kalau dia ada faktur pajaknya pasti yang itu legal. Tapi kalau nggak ada pasti ilegal, itu seharusnya bisa diberangus gitu. Tapi kan ini perlu keseriusan. Jadi yang paling penting adalah keseriusan pemerintah untuk memberantas barang-barang ilegal dan memperbaiki proses importasi supaya yang ilegalnya ini nggak banyak masuk. Oke, nah bicara mengenai strategi dan langkah mitigasi, kira-kira apa saja yang sudah disiapkan oleh teman-teman pelaku industri TPT untuk menjahit luka yang terjadi di tahun 2023 dalam menatap tahun 2024 ini? Yang pertama
karena untuk ini kita kan tadi kita pesimis sebetulnya kalau melihat kondisi, tapi Oke. kalau melihat dengan kontestasi ya pemilu ini harapan kita dari situ. Jadi yang kita lakukan adalah kita menjalin komunikasi dengan semua pasangan calon capres. Oke. Jadi kita kasih data, kita kasih input, kita kasih masukan ya dengan kondisi industri tekstil, dan kami bersyukur. Jadi memang dari ketiga paslon ini, dua paslon ini sudah menyambut baik, sudah mulai tertarik ya, mulai mempelajari tentang permasalahan di sektor ini. Oke, nah kita akan lihat sejauh mana perhelatan pemilu di tahun 2024 ini benar-benar bisa menjadi booster ya bagi perbaikan industri TPT di dalam negeri. Tahan dulu jawabannya Pak Retma, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan industri tekstil dan juga pakaian jadi tahun 2023. Ini pergerakan atau pertumbuhannya secara tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kuartal 1 tahun 2023 itu tercatat masih negatif 0,07% untuk pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi secara tahunan. Kemudian di kuartal keduanya semakin dalam, minus 1,7%, dan di kuartal 3 2023 turun lagi menjadi 2,72% data dari BPS. Dan berikutnya kita akan cermati kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Perindustrian untuk pengamanan industri TPT di dalam negeri. Yang pertama ada bea masuk, tindakan pengamanan untuk produk benang, kain, tirai, dan karpet. Dua, ada bea masuk anti dumping untuk produk polyester staple fiber. Itu dia beberapa kebijakan yang sudah dilakukan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Retma, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tahun 2023 ini, tadi sudah disampaikan pertumbuhannya di sepanjang tahun lalu memang cenderung negatif begitu. Kuartal 4 proyeksi Anda akan seperti apa begitu paling tidak sampai dengan akhir tahun lalu untuk pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi? Iya, kalau melihat kondisi ya, banyak di kuartal 4 juga kan banyak yang tutup, banyak yang mengurangi produksi gitu ya. PHK juga masih ada. Jadi di kuartal 4 ini proyeksi kita minusnya sampai 3% gitu. Jadi year on year, full year sih ya sekitar 3-4% lah itu negatifnya gitu ya. Karena memang kondisinya ya seperti itu. Jadi produksinya juga masih terus turun. Konsumsi bahan baku kami juga di hulu juga turun, terus tentu juga supply ke hilirnya juga turun, dan di midstream juga yang paling banyak PHK kan di midstream. Kalau di hilir itu nggak akan banyak terdengar PHK karena yang di hilir ini kan paling banyak untuk pasar domestik itu kan IKM itu memang nggak tercatat gitu. Jadi ya mereka kalau PHK ya nggak akan kelihatan, tapi ya mereka jadi nggak bekerja gitu sebetulnya. Oke, nah tadi ada beberapa poin yang sudah dilakukan begitu, ada bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan untuk beberapa produk TPT. Apakah sudah cukup efektif? Kalau yang tadi disampaikan itu kan dari sisi hulu ya, dari hulunya memang ada BMAD untuk serat, dan dari midstreamnya juga ada untuk benang, ada BMTP gitu. Sebetulnya ada satu lagi yang pemerintah masih berlaku adalah BMTP untuk garment, untuk pakaian jadi. Tapi itu harusnya efektif, tapi kan ternyata kan banyaknya masuknya produk-produk yang ilegal. Kalau yang untuk jadi ini lewat itu ya, yang BMTP garment gitu. Nah, satu lagi yang kami masih tunggu adalah BMTP terkait BMTP kain, karena di sana ada sekitar 400 HS BMTP kain itu. BMTP kain ini harusnya sudah diberlakukan 8 bulan yang lalu ya, sekitar 6-8 bulan yang lalu, karena surat rekomendasi dari Menteri Perdagangan ke Menteri Keuangan untuk diberlakukan itu sudah sekitar 6 bulan sampai 8 bulan yang lalu. Nah, tapi sampai sekarang ini mandek di Kementerian Keuangan. Jadi harusnya Kementerian Keuangan ya mereka tinggal mengesahkan tanda tangan saja karena sudah dibahas antar kementerian di tingkat Menteri Perekonomian. Nah, tapi sampai sekarang juga belum ditandatangani juga. Kami nggak tahu ini ada
ada masalah di mananya ya gitu ya. Padahal kondisinya Oke. harusnya teman-teman Kementerian Keuangan juga udah tahu kondisinya tekstilnya kan berdarah-darah dan itu Iya, salah iya. satu poin yang bisa menyelamatkan. Nah, Pak Retma, cukup pentingkah kehadiran safeguard kain ini begitu? Sangat penting karena ini ada 400 HS. Jadi Hmm. jadi gini Mas, kalau nggak ada safeguard kayak sekarang yang ilegal itu saya dengar untuk borongan itu sekitar 200 juta per kontainer Oke. bayar. Nah, kalau ada safeguard itu akan menaikkan yang itu. Jadi Hmm. kalau ada safeguard ya apa borongannya bisa sampai 400 juta. Artinya barang-barang Hmm. impor yang masuk ke sini, baik yang legal maupun yang ilegal itu akan berkurang. Nah, jadi Hmm. memang harusnya kita nggak ngomong yang ilegal ya, harusnya ilegal ya dihapuskan gitu ya. Tapi Oke. kalau sekarang nggak ada safeguard, Hmm. karena impor biasa pun murah gitu ya kan nggak ada safeguard. Jadi ya yang ilegal Hmm. borongannya ya mereka hanya menutupi PPN aja gitu ya. Nah, Oke, tapi oke, kalau oke. begitu ada safeguard, mereka harusnya bayar yang legalnya harus bayar PPN, harus bayar bea masuk. Nah itu Oke. jadi mahal yang borongan. Baik, tapi memanfaatkan momentum perhelatan pemilu di tahun 2024, apakah benar-benar begitu bisa menjadi booster bagi perbaikan produktivitas, utilisasi dari industri TPT? Karena kan biasanya dari tahun-tahun sebelumnya pemilu bisa menjadi pengangkat juga nih untuk kinerja industri TPT. Ya memang ini harusnya begitu ya. Kalau Hmm. kita lihat dari 2014, 2019 itu lumayan ngangkat ya. Tapi ini di 2023 ini, 2024 ini kami sangat minim gitu dapat order dari sana karena memang yang pertama import-importnya ini udah banyak banget gitu. Jadi baju-baju import. Jadi di sini hanya tinggal sablon gitu. Kalau kita Oke. lihat teman-teman yang keluhan-keluhan dari teman-teman di IKM, memang ada satu perusahaan, dua perusahaan yang dapat order ya 100.000 gitu ya. Tapi itu Hmm. hanya beberapa. Jadi turunnya sangat-sangat drastis. Paling kita hanya kebagian nggak di bawah 5% dari konsumsi kaos partai atau atribut-atribut partai. Selanjutnya Hmm. yang lainnya itu barang-barang import. Jadi di sini import kaos-kaos partai yang udah ada warnanya. Nah di sini tinggal di sablon. Jadi siapapun Oke. caleg atau capres yang mau beli ya tinggal beli di pasar gitu ya, di Wah. gudang-gudang. Nah mereka tinggal sablon, mau sablon gambar apa gitu. Ya, terlepas dari legal ilegal tapi nampaknya itu sudah diantisipasi untuk menghadapi pemilu tahun ini dengan masuknya produk-produk impor tadi begitu, Pak Retma? Ya kita udah tahu sih, udah Hmm. pasti kayak gitu kondisinya. Karena kan kita ngelihat Hmm. yang tadi ilegalnya udah gampang masuk gitu ya. Jadi ya kita juga dari awal juga nggak berharap banyak sih terkait dengan apa Oke. ini ya terkait dengan kondisi pesanan-pesanan paus partai. Nah, kalau kita bicara mengenai harga, kualitas begitu dari produk lokal yang dihasilkan benar-benar dari dalam negeri dibandingkan dengan produk impor tadi, yang baik yang legal begitu ataupun yang ilegal, ini seperti apa sih kondisinya? Kalau dari sisi kualitas sih nggak ada masalah sebetulnya ya, Hmm. karena memang kan kita juga kan produsen-produsen kita kan juga termasuk produsen yang kelas dunia ya, kita ekspor kemana-mana Oke. dan kita bikin brand yang banyak. Dan itu juga IKM juga udah sama, maksudnya Hmm. perusahaan-perusahaan besar itu kan biasa juga maklum ya ke teman-teman IKM untuk brand-brand yang besar. Artinya IKM untuk sisi kualitas tidak ada masalah. Baik. Memang yang jadi masalah adalah sisi harga gitu, karena dari Hmm. sisi harga kita tahu di sana juga masuknya ilegal yang harusnya bayar bea masuk, bayar PPN gitu ya. Karena ilegal kan jadi murah. Misalkan saya dapat informasi dari teman-teman di IKM. Jadi baju-baju partai yang datang ke sini yang udah ada warnanya, belum Hmm. disablon, itu harganya sekitar 7.000 sampai 9.000 per piece. Disablon Oke. ditambah 2.000 ya sekitar 10.000 11.000. Oh. Nah kalau kita bikin seperti itu ya nggak bisa gitu ya. Kalau kita kan harga Hmm. kita sekitar 17.000 gitu ya. Nah tapi kalau kita bicara aturan, harusnya baju-baju yang masuk itu mereka kan harus bayar PPN, bayar bea masuk. Apalagi kalau kita bayar bea masuk BMTP gitu, yang sampai Oke. 20.000 per piece. Artinya mereka harusnya jual di sini itu di atas 30.000, 29 Hmm. sampai 30.000, tapi mereka bisa jual dengan harga
11.000 yang udah jadi gitu. Jadi kan kita nggak Oke. bisa bersaing di situ. Iya, Karena iya, mereka iya, iya. nggak bisa bersaing karena mereka nggak bayar PPN, masuknya Betul. secara ilegal aja. Kalau masuknya legal sih kita bisa bersaing. Baik. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini, kita tahu ancaman PHK, kemudian karyawan yang dirumahkan ini masih akan menghantui tidak di tahun 2024 ini? Ya ini masih menghantui ini. Jadi terutama karena kita melihat belum ada way out yang clear dari pemerintah terkait yang ilegal ini, jadi Oke. ya semuanya masih nahan karena melihat barang-barang impor di pasar aja sudah sangat-sangat masif ya. Bahkan kalau kita proyeksi hari ini misalkan hari ini barang importnya ditahan di pelabuhan, Ya. tidak boleh ada barang impor masuk sama sekali. Itu barang import stok yang sekarang ada aja bisa habisnya 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan itu barang import yang ilegalnya belum habis gitu. Artinya Oke. sangat-sangat besar gitu ya. Jadi makanya way out-nya harus serius, harus ada pemberantasan, harus ada pemberangusan itu barang-barang import yang ilegal, baru kita bisa jalan lagi, dan itu perlu keseriusan dari pemerintah. Ya, lantas kebijakan dan insentif apa nih yang kira-kira masih ingin diharapkan dari teman-teman pelaku industri TPT dari pemerintah untuk menghadapi tahun 2024 ini? Ya hanya satu itu sebetulnya, Hmm. hanya satu itu, karena kalau ya bisa lah pemerintah juga kasih masalah insentif PPN gitu ya, reduce PPN atau ngurangin PPN atau insentif PPH gitu. Tapi kan kalau PPN itu kita bisa dapat insentifnya dan PPH itu bisa dapat insentifnya kalau kita jalan. Oke. Nah kalau kita nggak jalan ya kita nggak dapat insentif itu. Nah supaya jalan ya marketnya harus di secure. Nah jadi yang paling utama adalah secure lokal market. Kalau itu Ya, kita ya, ya. bisa dapatkan, saya kira semuanya akan jalan. Jadi intinya apabila memang iklim usaha dan juga bagaimana keamanan berusahanya sudah terjamin, ini seharusnya tidak menjadi masalah ya bagi industri TPT untuk bisa menjadi pemain di negeri sendiri, begitu Pak Retma? Betul, betul. Karena sehebat apapun insentif yang diberikan ke pemerintah, kalau kita nggak bisa jual, ya percuma, kita nggak bisa dapat insentif itu juga. Oke, ya lantas masihkah ada secerca harapan begitu dari teman-teman industri TPT dalam menatap tahun 2024 ini Pak Retma? Ya. Jadi memang harapannya ke pemerintah baru ya. Jadi pertama ke pemerintah baru, termasuk sebetulnya ke pemerintah yang sekarang gitu ya. Ya. Mudah-mudahan setelah Pilpres gitu ya, teman-teman di pemerintah ini setelah Pilpres udah tahu siapa yang menang gitu ya, mereka akan kembali untuk fokus kepada ekonomi, tidak hanya fokus kepada politik saja seperti sekarang gitu ya. Nah, tentu harapan yang kedua kepada teman-teman di Capres ya, tim ekonomi Capres gitu. Makanya kita menjalin komunikasi dengan 3 tim Capres ini supaya siapapun nanti yang memenangkan pertarungan politik ini juga sudah mengerti kondisi teks ini seperti apa dan strategisnya teks ini seperti apa. Karena saya rasa semua calon ini kan juga punya dream yang sama ya, itu Indonesia Emas di 2045. Betul. Indonesia Emas di 2045 itu akan sulit tercapai jika industri manufakturnya babak belur. Ini kan bukan tekstil aja ya yang babak belur sebetulnya. Industri manufaktur saya kira juga banyak sektor juga yang negatif ya. Saya lihat furniture negatif ya. Beberapa sektor juga chemical juga negatif. Jadi 2045 kalau kita dreamingnya sama ya, para calon ini harus punya way out ya untuk membangun industri manufaktur, khususnya industri tekstil ke depan yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan juga memberikan nilai tambah ya, karena kita dari hulu benar-benar hulu, dari chemical, dari petrochemical kita punya gitu ya, dari hutan tanah industri kita punya, sampai marketnya kita punya gitu. Artinya nilai tambah yang kita punya juga yang kita bikin juga sangat-sangat besar dan pengaruh untuk ekonomi Indonesia ke depan. Baik Pak Retma, dan ini semoga juga menjadi perhatian nanti bagi calon pemimpin berikutnya Indonesia ke depan begitu ya, untuk industri yang padat karya seperti industri tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia. Pak Retma, terima kasih banyak
banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Redma. Terima kasih. Baik, makasih Mas Suko. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.